Halo Sobat Tani Indonesia. Hari ini kami sedang berada di Desa Pageruyung, Sukorejo, Kabupaten Kendal. Kalian bisa melihat bentangan kebun cabai merah keriting atau yang biasa kita sapa dengan CMK. Yang bikin spesial, kebun ini milik seorang petani muda inspiratif. Gak cuma nanam dan panen, tapi juga sudah melangkah jadi seorang pengusaha. Nah, di video kali ini Mas Udin akan mengajak kalian jalan-jalan bareng, ngobrol langsung dengan pemilik lahan, dan melihat lebih dekat bagaimana proses budidaya cabai dari tangan petani lokal. Langsung aja kalian simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Welcome to our new channel, Agromakmur Official Channel. Untuk para petani di seluruh Nusantara, pada pagi hari ini kami lagi berada di daerah Pageruyung, Sukorejo, Kabupaten Kendal, di mana kami pagi ini melakukan peninjauan atau meliput tanaman milik petani muda. Di samping ini petani muda ini seorang pengusaha. Di saat melakukan usahanya, dia masih sempat untuk melakukan penanaman cabai ini. Anda bisa lihat ini varietas UR. Nanti akan dijelaskan oleh pemilik lahan ini sama Mas Udin tentang bagaimana cara aplikasi dari mulai olah lahan, pupuk dasar, fase vegetatif sampai generatif, sampai Anda bisa lihat tanaman ini begitu subur. Aplikasi apa yang dilakukan? Yang jelas petani ini melakukan komunikasi dengan Udin ini hanya melalui WhatsApp. Laporan dari setiap perkembangan tanaman ini hanya melalui WhatsApp. Kadang-kadang kirim ke kita juga. Kita melihat perkembangan tanaman ini hanya di video. Dari mulai vegetatif, generatif, sehingga pada hari ini kita samperin ke sini untuk bisa kita bikin konten, bisa untuk contoh-contoh untuk para petani di seluruh Nusantara, bagaimana cara melakukan penanaman sehingga bisa berhasil seperti ini. Metode yang diterapkan jelas metodenya Profesor Udin. Ini selalu komunikasi. Memang ini petani muda ini yang saya anggap petani yang cukup cerdas, karena memang dari aplikasi ini tidak melenceng dari sedikitpun SOP yang diterapkan oleh Mas Udin ini, sehingga tanaman ini bisa menghasilkan tanaman yang begitu subur. Buahnya Anda bisa lihat, ini nanti bisa kita lihatkan buah yang ada di tanaman ini begitu lebat. Tanaman ini sudah berusia 85 ST. Ini sudah pemetikan pertama. Kemarin melakukan pemedihan pertama ini dapat 11 kilo, dari orang bilang ini beli gitu ya. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh Mas Udin dan pemilik lahan ini, karena nanti akan disampaikan dari mulai olah lahan, pupuk dasar, mulai perawatan vegetatif, generatif, nanti akan dijelaskan semua. Jadi Anda bisa pelajari nanti, mudah-mudahan ini bisa menjadikan contoh atau pelajaran buat kita semua. Setelah itu para petani di seluruh Nusantara yang bisa kami sampaikan, and see you next content. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Udin di channel baru Agromakmur Official. Pada kesempatan kali ini tidak henti-hentinya saya akan selalu menampilkan apa yang menjadi kebutuhan para petani, yang di situ akan menjadikan edukasi ataupun kita share tentang pengalaman bagaimana berbudidaya tanaman cabai. Pada kesempatan kali ini
Alhamdulillah saya sedang berada di salah satu lahan milik seorang petani yang kebetulan petani tersebut itu adalah sahabat saya. Itu sahabat saya pada waktu itu pernah menjadi marketing teman dekat di salah satu perusahaan. Yang di situ kita sama-sama ada pengalaman di lapangan tentang bagaimana kita geluti di dunia pertanian ini. Untuk kali ini saya sedang berada di salah satu lahan yang dimana bertempat di Pageruyung, Sukorejo, Kabupaten Kendal. Untuk itu nanti apa yang kita bahas ini semoga menjadi motivasi bagi para petani semuanya. Yang akan kita bahas itu tidak cuma bagaimana pola perawatan yang benar, tapi apa kendala juga nanti akan kita sampaikan sekalian biar para petani juga tidak mengalami hal-hal yang seperti mungkin di depan saya ini, sahabat saya ini pernah dialami dalam berbudidaya tanaman cabai. Untuk itu sebelum kita masuk ke sesi materi yang akan kita bahas, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Ini di depan saya ada seorang petaninya. Monggo Mas. Terima kasih Mas Udin. Di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Rio. Saya seorang petani, seorang penjual, seorang pemakai juga, pemakai pestisida. Jadi di sini kita saling saling bertukar pengalaman tentang bagaimana cara memakai, cara membudidaya. Tetap kita masih belajar, kita tetap masih terus mempelajari cara membuktikan untuk menanam cabai ini secara bagus, secara baik dan benar. Ya. Itu aja mungkin. Berarti yang di depan saya ini ada Mas Rio. Rio. Mas Rio sekarang umur berapa Mas? Saya baru 29 Mas. 29 tahun ya. Kalau di perusahaan dulu Mas Rio itu ya bisa dibilang junior saya karena lebih saya dulu yang masuk ke perusahaan. Jadi yang kenal di dunia pertanian itu, ini mohon maaf saya duluan ya betul, Mas. Betul Mas, betul. Maka dari itu Mas Rio itu ya nggak tahu kok bisa sampai hari ini itu bisa tanam cabai itu, mungkin dapat motivasi dari siapa saya kurang paham ya. Kalau boleh tahu Mas, ini jenengan penanaman yang keberapa ini? Saya baru ketiga. Ini penanaman cabai yang ketiga ya. Berarti lahan yang pertama, itu ada yang kedua, ini yang ketiganya. Kenapa Mas Rio kok milihnya itu varietas CMK Mas? Kalau di sini ya, di wilayah Sukorejo sendiri itu kita ngomong momen itu ketika kita tanam di bulan berarti kemarin Februari ya. Itu prediksi saya nanti di Agustus September itu bisa nanam cabai seret. Oh berarti sudah bisa diganti ya, cabai setan lah gitu. Karena di sini kita ngomong lahan Mas ya. Lahan kita untuk gimana caranya kita full 1 tahun itu bisa 2 kali ya. Karena mengingat kalau di sini mungkin ada kendalanya nanti pada saat musim kemarau, mungkin untuk masalah irigasi atau airnya itu yang agak susah ya. Makanya Mas Rio memutuskan untuk mengambil varietas CMK yang umurnya lebih pendek. Nanti pada saat bulan Agustus September itu sudah bisa diganti varietas yang mungkin cabai rawit. Ini varietas CMK. Kalau yang ditanam ini apa nih Mas? Ini jenis OR42. OR42 tidak cuma bisa ditanam di dataran tinggi ya Mas Rio. Ternyata ini Mas Rio bisa membuktikan kepada masyarakat setempat ataupun petani setempat ini bisa ditanam di dataran yang dibilang rendah tapi agak menengah sedikit ya. Ini belum termasuk menengah karena ketinggiannya kalau saya lihat ini di sini cuacanya sangat ekstrim, sangat panas ya, sangat panas. Bahkan jam 9 aja udah panasnya agak lumayan ya ini ya. Tapi bisa. Tapi pada intinya kita nggak usah takut kita nanam misalkan varietas ini cocoknya di ketinggian misalkan 1000 mdpl kita tanam di bawah itu sebenarnya bisa. Cuma mungkin ada plus ada minusnya ya kan. Nah minus yang kita lihat kali ini di lahannya Mas Rio itu minusnya itu buahnya itu kurang besar ya, untuk diameternya kurang besar. Tapi secara
produktivitasnya ini buahnya kalau saya bilang malah jauh lebih banyak daripada yang di dataran tinggi. Lebih banyak, cuma size-nya agak kecil gitu. Kalau boleh tahu Mas Rio itu kan juga sempat pada saat perkenalan itu menceritakan Mas Rio itu juga sebagai penjual obat-obatan pertanian ya Mas Rio, kebetulan memiliki toko pertanian. Tapi Mas Rio masih menyempatkan, ini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sulis pada saat opening itu juga disampaikan, Mas Rio itu juga ada waktu buat menanam cabai ya. Meskipun tidak harus dikerjakan sendiri sekarang, asalkan kita tahu teorinya, kita tahu apa proses penanamannya sampai dengan perawatannya, mungkin siapapun bisa ya Mas. Jadi mungkin para investor pun juga bisa nanti bisa nanam, nanti yang ngerjakan orang lain. Karena ya di samping itu juga Mas Rio niatnya bagus untuk menciptakan suatu lapangan kerja bagi orang lain juga ya kan. Kalau semakin banyak orang yang kerja kan berkahnya di situ nanti Mas Rio. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan apa bincang-bincang singkatnya. Kita mulai saja masuk ke materi pembahasan tentang bagaimana proses penanaman awal sampai dengan hasil yang mungkin sudah dirasakan oleh Mas Rio kali ini. Kalau boleh tahu Mas Rio, ini pupuk dasarnya mungkin bisa dijelaskan dulu mulai dari awal apa pemberian pupuk dasar ya kan, sampai dengan pemberian pupuk susulan sampai dengan masa panen. Kalau boleh tahu pupuk dasar ini apa aja Mas Rio? Kalau saya di sini pakai merek Turima TS fosfat ya. TS Turima ya, fosfat ya. Terus sama kohe kambing, fermentasi, sama dolomit. Itu aja Mas. Berarti cuma kapur dolomit, pupuk kandang kambing sama fosfat ya. Tiga macam itu. Tiga macam itu. Itu untuk kebutuhan per ini kan kalau saya lihat total populasinya berapa Mas? 7.500-an. Total populasi 7.500 itu dikasih kapur dolomitnya berapa Mas? Kapur dolomit itu berarti sekitar 75 sak yang 25 kilo. 75 sak 25 kilo. Kalau untuk kohe kambingnya? Kohe kambing kita pakai 200 sak ya. 200 sak. Itu saknya pakai ukuran yang berapa? 10 kilo Mas. Itu cuma 10 kilo 10 ya? kilo. 10 kilo kalikan 200 berarti sekitar 2 ton. 2 ton. Nah, untuk 2 ton untuk total tanaman 7.500. Kalau untuk fosfatnya sendiri Mas? Fosfat kita ngomong per roll itu berarti luasan 2000 mungkin ya. Kita Luasan 1000. Oh, 1000. Kalau satu roll ya. Itu pakai 1 sak. 1 sak ya. Berarti untuk ini berapa roll nih masuk ini? 2 sak untuk 1 roll. 1 rollnya 2 sak berarti ya. Oke. Berarti 1 roll itu dikasih fosfatnya itu 2 sak atau 1 kintal ya. Jadi tinggal dikalikan berapa luasannya. Kalau sudah seperti itu Mas Rio, jadi pupuk dasar itu pakai kapur dolomit, pupuk kandang sama fosfat. Nah, setelah proses penaburan pupuk itu dijadikan bedengan langsung atau ada treatment lain Mas? Sebelum tutup mulsa, saya pakai untuk dekomposer. Oh, dekomposer dulu ya. Dekomposer sama tetes tebu. Itu kita spray fermentasi lahan ya. Fermentasi lahan biar lebih sempurna. Lebih sempurna, terus kita tutup. Selang 3 hari kita tutup. Berarti cuma itu ya. Cuma itu. Berarti setelah pemberian pupuk dasar langsung kita semprot dekomposer sama tetes tebu ataupun molase. Nah, setelah apa kita tutup, langsung tutup mulsa Mas? Langsung tutup mulsa. Sampai dengan apa mulai tanam itu nunggu berapa hari atau berapa minggu itu? Sekitar kurang lebih 1 minggu Mas. 1 minggu ya. Setelah tutup 1 mingguan. Oke. Nah, setelah tutup selang 1 minggu baru mulai tanam ya. Untuk mulai tanamnya Mas, ada treatment lagi Mas di pupuk dasarnya, di lubang tanam atau ada pengocoran apa itu? Ada. Kita pakai karbon, karbon sama asam humat sama trikoderma. Itu 3 hari sebelum tanam Mas. Oh, berarti 3 hari sebelum tanam itu ada pengocoran asam humat, trikoderma, karbon. Ya. Di lubang tanam. Di lubang tanam ya berarti ya. Setelah pengocoran itu berarti sudah mulai masuk tanam. Oke. Setelah proses penanaman Mas, mungkin apa perawatan selanjutnya itu ada apa aja nih Mas? Kita tetap pakai metode dari jenengan. Itu yang per 5 hari. 5 hari setelah tanam itu ada fosfat sama asam amino. Itu diaplikasikan selama 3 kali. Berarti umur 5 hari, 10 hari, 15 hari.
berarti sesuai Ya, itu SOP kita. SOP-nya ya. Berarti itu ada pemberian pupuk susulan melalui kocor, Ya. itu di usia 5 hari, 10, 15 HST ya. Ya, Itu ada fosfat sama asam amino. asam amino. Nah, setelah pemberian fosfat asam amino itu apa yang dilakukan lagi, Mas? Setelah umur 20 kita pakai pupuk susulan itu tetap kocor. Pakainya NPK 1616 Ya, sama KNO merah. KNO merah. Ya. Itu berarti yang di 20 HST-nya itu 20. ada pengocoran lagi, pengocoran ulang itu pakai NPK yang 1616 atau NPK seimbang, itu dimix dengan KNO merah. Dengan dosis berapa itu, Mas? Kalau kita pakai Dream ya, Ya. pakai Dream 200 liter itu sekitar 2 kilo sampai 3 kilo. Yang NPK-nya. Ya, NPK, yang KNO-nya 1 bungkus 2 kiloan. Cuma satu bungkus ya? Cuma 1 bungkus dulu. Berarti NPK 1616-nya itu 3 kilo, terus yang KNO-nya itu ada 2 2 kilo. kilo. Lanjut, Mas. Untuk perawatan selanjutnya, Mas, ini kan baru kocor ya, Mas. Itu ada pemberian pupuk susulannya enggak, Mas? Umur 25 hari kita waktu itu masih musim hujan ya, Mas ya. Kita pakai tabur di lubang pupuk. Oh, berarti pada saat musim hujan ini Ya, berarti masih banyak hujan itu di lubang pupuk sebelah. ya itu kasih 1 sendok makan. Satu sendok makan apa itu, Mas? Untuk NPK 16 lagi sama KNO merah lagi. KNO merah lagi. Ya, Berarti tetap dimix ya. tetap di mix. Perbandingannya, Mas? Kalau kita ngomong satu lahan ini berarti kemarin itu 100 NPK, 100 kilo 1 NPK. kilo NPK sama 30 kilo KNO merah. Oh, berarti dimix ya. Ya. Berarti tetap Mas Rio ngejar rigor tanaman itu biar benar-benar sempurna Ya. ya. Yang harusnya di SOP-nya saya itu cuma NPK saja ya kan. Tapi tetap masih pengen biar mungkin lebih bagus lagi ya. Itu dimix dengan KNO merah. KNO merah. Ya. Berarti untuk pupuk susulannya itu NPK-nya itu perbandingannya berarti 10/3 ya. 10/3. 10/3 atau mungkin 10 NPK-nya, 3-nya yang KNO merahnya. Nah, setelah pemberian NPK sama KNO pupuk susulan di usia 25 hari itu ada pemberian lagi nggak, Mas? Kita tetap spray sama pupuk susulan kocor itu di umur 30, 40 sama 50. Oh, berarti Mas dilanjut di musim kemarau Ya, karena ini dah mungkin jarang hujannya. jarang mungkin, hujan ya. Mas. Itu Berarti lanjut. Ini peralihan metode yang dari musim penghujan dilanjut ke yang musim kemarau ya, kan? Ya, Itu ada pengocoran itu Ya. yang sesuai di buku itu ya, ya berarti di buku. Oke, siap. Berarti tetap menyesuaikan kondisi cuaca juga ya. Misalkan kok ini pertama awal itu mengikuti metode yang musim penghujan, Hujan. tapi di pertengahan kok ternyata masuk ke kemarau, Jarang ya kan? hujan. Berarti langsung lanjut ke yang metode musim kemarau. Perbedaannya antara kemarau dengan musim penghujan itu sebenarnya cuma di aplikasinya. Aplikasi. Jadi aplikasi yang musim hujan itu lebih ke tabur, tapi pada saat musim kemarau itu Cor. kita larutkan terus kita kocor biar lebih cepat untuk penyerapan Ya. nutrisi dari bawahnya. Oke, Mas, kalau dari bawah oke. Mungkin untuk perawatan semprotnya, Mas, bisa sedikit tips-tipsnya itu dari awal tuh vegetatif itu semprotannya apa, generatif semprotannya apa itu, Mas? Kalau dari pertama semprotnya tetap pakai kita bahan aktif Dimetomorph, Mas. Dimetomorph itu saya setiap seminggu 2 kali. Waktu Seminggu dari 2 kali, ya. kecil itu seminggu 2 kali Dimetomorph plus Propinep. Plus Propinep. Ya, itu sampai umur 25 hari. Jadi 4 atau 5 kali lah kita spray. Tapi untuk setelah masa 25 hari ke atas, Ya. kita ada pupuk daun, ada kalsium, ada insek ya, Insektisida kayak sipermetrin itu masuk masuk ya. ya. Oke, berarti Mas Rio sangat memperhatikan ini ternyata. Gitu. Jadi sangat memperhatikan dari awal itu udah langsung masuk fungisida yang adem ya, kayak Ya. mungkin Propinep itu, terus ada Dimetomorph fungisida Dimetomorph. sistemik ya. Tujuannya itu kan Mas Rio nggak mau misalkan habis tanam itu adaptasinya terlalu lama. Ya. Nah, makanya daripada sampai terkena bercak daun itu Mas Rio memutuskan untuk ada penyemprotan fungisida kontak dan sistemik. Ya kan, kontak dan sistemik. Itu ada Propinep dan Dimetomorph. Dimetomorphnya pakai yang tepung atau cair ini? Saya tepung, Mas. Pakai tepung ya, mungkin Jadi- dengan dosis sedikit ya. Jadi 5 gram per tangki. 5 gram per tangki. 5 Sangat gram per irit itu tangki, berarti ya. ya, Mas.
Oke, berarti dari awal sebelum mulai penyemprotan yang disesuai SOP saya, misalkan 20 hari sudah mulai nyemprot, itu Mas Rio ada penyemprotan di awal tanam. Itu yang pertama ada Dimethomob, yang kedua ada Probinet. Terus lanjut ke yang SOP-nya 25 harinya sudah mulai semprot insek, nutrisi sama dengan fungisida ya. Fungisida. Berarti ada 3 macam, itu ada fungisida, insektisida dan nutrisi. Kalau boleh tahu Mas Rio, ini nutrisinya itu pakai apa atau bisa selebat kayak gini? Kalau masa pertumbuhan kita pakai gema Mas. Gema hijau ya, hijau, gema flora hijau ya, vegetatif. Sama masa generatif kita masuk yang gema merah, gema flora merah. Tapi kita mix sama MKP. Waduh, masih di mix dengan MKP. Masih kita mix MKP. Padahal itu ada mungkin kalium tinggi, masih ditambah kalium lagi ya. Yang pantesan ini Mas Rio. Ini buahnya bisa selebat ini. Sama satu lagi Mas yang belum kita sebutin itu ada Black Magic Mas. Oh, fosfat ya? Ya, fosfat lagi. Itu kita masukkan ke gema merahnya itu. Berarti di mix sekalian itu. Itu tapi kita nggak setiap kali kita pakai itu terus nggak. Ya. Kadang MKP kita tinggal kasih 2 atau 3 itu kita pakai gema merah. Oh, berarti buat rolling ya? Ya, rolling. Ya, intinya untuk biaya juga betul. Ya. Kalau untuk masa generatifnya ini Mas, ini jenengan fungisidanya pakai apa aja nih Mas? Fungisida generatif kita pakai Mancozeb. Itu buat saya itu sangat penting. Sangat penting ya. Pasti ikut itu Mas. Karena untuk perlindungan dari luar ya. Jadi fungisida protektif. Berarti ada Mancozeb, terus ada lagi apa lagi nih Mas? Sementara itu kayaknya Mas, Mancozeb aja. Di mix sama apa selain itu? Kemarin sekali kita tembak kayak Tridium sekali. Itu buat tembakan ya? Buat tembakan. Terus ada Cabrio top. Berarti fungisida sistemik masuk. Berarti ini ada fungisidanya yang protektif itu Mancozeb, yang kedua ada fungisida sistemik itu yang mana aktif Metiram ya. Metiram sama Piraxistropin ya itu ya. Itu Piraxistropin ya. Piraxistropin. Kalau untuk inseknya nih Mas, kasih apa aja Mas? Insek kita pakai Cypermetrin Mas. Cypermetrin, kadang kita mix sama Profenofos. Tapi itu aplikasinya bareng nggak sama fungisidanya? Oh ya, bareng ya. Oh, berarti kan fungisida, insek sama nutrisi sekalian. Nutrisi enggak? Oh enggak. Kita bedakan. Oh, bedakan. Ya. Berarti jadwalnya dibedakan. Jadwal beda. Oke. Berarti selang hari. Berarti itu ada fungisida dan insektisida. Mungkin selang berapa hari Mas masuk nutrisi? Kalau kita 1 hari Mas. Selang 1 hari ya. Selang 1 hari kita kasih. Besok langsung kita gas lagi. Itu tujuannya untuk biar bahan yang kita masukkan itu benar-benar efektif cara kerjanya ya Mas. Oke. Itu untuk interval penyemprotannya Mas? Saya di sini minimal seminggu 2 kali Mas. Minimal. Ya? Cuaca apapun ya ini maupun hujan ataupun kemarau seperti itu ya. 1 minggu 2 kali itu harus. Berarti konsisten di perawatan itu perlu juga ya. Betul. Jadi interval penyemprotan 3-4 hari sekali ataupun seminggu 2 kali itu sangat penting untuk menjaga tanaman itu biar tidak sampai ada masalah yang masuk. Jadi kalau ada kendala penyakit yang masuk ini kita kadang malah jadi biaya membengkak karena harus membeli obat yang untuk pengobatan tersebut. Kalau untuk pencegahan mungkin fungisida protektif seperti Mancozeb, ada fungisida sistemik yang tadi disampaikan Piraxistropin, terus ada tambahan lagi insektisida itu Cypermetrin untuk pencegahan lalat buahnya, itu mungkin akan jauh lebih murah biayanya ya Mas daripada kita harus pengobatan pakai mungkin fungisida yang bahan aktifnya tinggi, harganya lumayan tinggi juga ya kan. Itu makanya dari itu kan untuk masalah interval penyemprotan itu diperhatikan, tujuannya kita konsisten dalam perawatan, insya Allah hasil akan maksimal. Secara fisik saya lihat itu tanaman Mas Rio itu sangat luar biasa. Ini saya lihat patek bisa dibilang 0, nggak ada ini 0 ya. Lalat buah ada 1-2. Itu wajar karena mungkin di lokasi sini banyak pohon-pohonan itu kan, mungkin kalau ada itu wajar, tapi minim banget. Ini bahkan bisa dibilang kayak nggak ada. Saya lihat cuma 1 itu tadi, cuma ada 1 ya Mas. Kalau kendala mungkin Mas, ini masuk ke kendala Mas. Kendala itu mungkin yang paling pokok. Jadi para petani itu biar tahu juga yang dialami oleh Mas Rio ini kendalanya apa aja toh Mas.
Kalau di segi perawatan itu kalau CMK pengalaman saya itu lebih rentan terserang ulat, Mas. Di sini, Ulatnya Mas. berarti ya. Apa datarannya atau cuacanya atau pas musimnya saya nggak tahu. Iya. Cuma kemarin sempet bolong-bolong ya. Sempat ada serangan ulat ya. Serangan ulat. Itu kemarin lebih banyak lah. Cuma alhamdulillah dari kita 1 kali 2 kali aplikasi 3 kali itu selesai. Kalau boleh tahu Mas, itu aplikasi insektisida untuk ulat itu pakai bahan aktif apa Mas? Kemarin saya emamectin, Mas. Emamectin benzoat ya. Emamectin, kadang ada emamectin saya plus dimepo. Plus dimepo. Ya. Berarti yang ulat yang rendah-rendah yang dulu dalam ya. Itu bisa masuk semua ya. Tapi untuk secara kos biayanya kalau emamectin benzoat dimehipo itu sangat murah ya Mas. Sangat murah. Sangat Mas. murah sekali. Tapi efektif juga ya Mas. Alhamdulillah efektif. Efektif juga ya. Langsung berhenti kita 3 kali aplikasi berhenti. Itu aplikasinya tunggal atau dimik rutinan itu Mas? Itu bareng sama mankosep atau fungisida tadi sama sipermetrin itu bareng. Berarti bareng bisa ya. Berarti dengan insektisida mungkin 2 bahan itu nggak apa-apa ya. Asalkan kita tahu apa sifatnya panas atau enggak itu kita harus tahu. Soalnya kadang kita ngemik kalau asal-asalan kita nggak tahu misalkan beda formulasi ataupun sama formulasi dengan kandungan bahan aktif yang beda, itu akan ada resiko. Makanya kalau tadi Mas Rio menyampaikan ada dimehipo, ada sipermetrin, ada emamectin benzoat itu aman. Saya bilang aman. Tapi kalau mungkin misalkan klorfenapir EC ya, itu dia panas banget, itu nggak berani dia. Macam-macam nggak berani, ataupun kelebihan dosisnya juga nggak berani. Berarti kuncinya itu tadi, poin-poinnya dari Mas Rio apa yang sudah disampaikan itu tadi ada mulai dari pupuk dasarnya, mulai dari pupuk susulannya, ada mungkin penyemprotan awal setelah tanamnya, terus sampai dengan perawatan fase vegetatif, generatif tadi sudah disampaikan Mas Rio. Itu banyak banget ilmu yang mungkin bisa diserap oleh Mas Rio, mungkin akan menjadi suatu amal jariah Mas Rio juga untuk kedepannya. Nah, ini Mas Rio mungkin pesan dan kesannya untuk para petani ya kan. Mas Rio ini kan sebagai pengusaha ini, sebagai pelaku usaha, tapi juga ikut berbudidaya. Budidaya ini Mas Rio menganggap juga sebagai usaha juga ya Mas? Ya. Nah, sebagai usaha juga. Kalau ada pesan dan kesannya Mas Rio untuk para petani itu biar menjadi motivasi sedikit lah. Kalau pesannya sih buat para petani, jangan lelah kita tanam Mas. Jadi kita di musim apapun petani cabai itu kita kalau bisa selalu nanam. Selalu tanam. Walaupun harga atau kok kurang bersahabat, kita selalu tanam. Terus yang pesan ya. Kesan saya budidaya cabai itu sangat damai Mas. Gimana caranya kita kok setiap sore kita kok lihat tanaman bagus, figur tanaman bagus. Itu kalau kita kelelahan itu damai. Kalau jadi pengusaha di luar kadang kan kita sibuk, kadang kesel, kadang pusing lah. Tapi kalau kita kelelahan itu kita merasakan kedamaian Mas. Jadi gimana kita menciptakan itu, kita menciptakan figur tanaman yang bagus untuk kita pulang kedamaian, mencari kedamaian ya. Di situ saya Mas. Mantap. Berarti kan di hari-hari yang penuh kesibukan ya, pada saat di toko ya kan, ataupun mungkin keluar kota dengan customer, itu Mas Rio kan ternyata butuh kedamaian juga ya. Jadi kedamaian Mas Rio itu justru pada saat datang ke lahan, lihat kondisi tanaman bagus, itu akan menjadi suatu kedamaian. Kalau bahasa saya paling mudah itu begini Mas, saya juga butuh nge-refresh otak nge-refresh otak, melihat suasana hijau seperti ini Mas ya kan. Apalagi suasana hijau yang mulai ada muncul tampak merah-merah dengan harga mungkin sekarang itu kan itu tambah damai lagi ya Mas. Siap Mas Rio. Ini Mas Rio itu salah satu toko pertanian yang tujuannya itu untuk memberikan contoh para petani di sekitar. Jadi mungkin para petani di sekitar nanti bisa belajar langsung ke Mas Rio. Misalkan ada kesulitan, nanti Mas Rio bisa komunikasi dengan saya lagi, karena mungkin ke depan itu kan gini Mas, kita juga akan sering bersinergitas ya Mas. Sinergitas kita sebagai sama-sama penjual obat ya kan.
tapi kita harus ada manfaat bagi para petani itu, Mas. Jadi kalau bahasa simbiosis mutualisme, kita dapat untung dari penjualan produk, tapi petani juga dapat untung karena dapat solusi dan punya tanaman bagus. Syukur-syukur bisa dapat harga yang bagus. Ya. Kuncinya tanaman bagus dulu, produktivitas itu banyak, insya Allah seberapa murah harga cabai itu karena petikannya bisa berkali-kali, insya Allah juga akan dapat hasil. Meskipun hasilnya itu tidak sesuai, tapi minimal kita tidak rugi. Yang namanya kita bertani itu jangan kita cuma untung-untungan, itu enggak. Kenapa kita biaya itu kita bikin seminim mungkin ya kan, tapi dengan perawatan yang konsisten, insya Allah nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Jadi kuncinya itu tadi apa yang sudah kami sampaikan dengan Mas Rio bidang kali ini, apa yang bisa diambil poin-poinnya silahkan ambil, tapi tinggalkan sisi negatifnya mungkin karena ada beberapa orang yang mungkin menganggap ini cuma sebagai trik marketing, tapi tidak. Ini saya bilang tidak, ini pure sesuai apa yang kita sampaikan ya, Mas. Real ya Mas ya? Real, jadi sesuai buku ya. Jadi apa yang disampaikan kita kali ini itu sebenarnya real. Sesuai buku yang ada di dalam ini. Betul. Jadi Mas Rio tidak berani melanggar, sedikit pun nggak berani melenceng karena sudah ada panduan bukunya ini. Jadi apa yang nanti bisa diserap itu juga sesuai di dalam buku ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan bidang kali ini. Mas Rio, terima kasih banyak atas waktunya, mungkin bisa meluangkan waktu sebentar buat kami biar ini menjadi momen berharga bagi para petani. Amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah pembahasan kita kali ini tentang cabai merah keriting. Mulai dari budidaya hingga tips agar hasil panen lebih maksimal. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang sedang atau ingin memulai bertani cabai. Jangan lupa, pertanian itu bukan cuma soal menanam, tapi juga soal pengetahuan dan ketekunan. Bagi kalian yang tertarik untuk membeli buku Panduan Sukses Berbudidaya Tanaman Cabai Metode Mas Udin, kalian bisa cek pada deskripsi video di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat bertani.